Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Agustina, nomor NPM 3141200037. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kasus penyalahgunaan jabatan, yaitu Paskibraka mendadak dicopot diduga demi posisi anak pejabat. Kronologinya yaitu Koko Ardiansyah, pelajar calon anggota Paskibraka yang gagal bertugas karena diduga posisinya diganti oleh anak pejabat, kini tengah hangat menjadi perbincangan. Koko Ardiansyah merupakan seorang anak yatim dan telah mengikuti tahapan seleksi agar dapat lolos bertugas sebagai anggota Paskibraka. Hampir semua netizen mengecam dan sangat menyayangkan kasus ini. Doni Ramadan, nama seorang pelajar yang diduga tiba-tiba menggantikan posisi Koko Ardiansyah. Doni Ramadan merupakan anak seorang bupati Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kisah keduanya kini tengah disoroti lantaran adanya anggapan ketidakadilan yang menimpa Koko Ardiansyah yang hanya seorang anak yatim. Tetapi kekecewaan Koko Ardiansyah kini telah berangsur pudar dan terganti menjadi senyuman kebahagiaan. Koko mengaku bahwa ia telah mengikuti tahapan seleksi sejak awal. Dengan sungguh-sungguh, Koko mengikuti tahapan itu sampai selesai sehingga pengumuman kelolosan itu keluar. Nama Koko Ardiansyah sempat tercantum posisi ke-29 sebagai cadangan kedua. Namun memasuki tahap akhir, Koko merasa kaget bahwa namanya sudah tak lagi dipanggil untuk bertugas sebagai anggota Paskibraka. Meski gagal menjadi perwakilan Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, bertugas sebagai anggota Paskibraka, Koko Ardiansyah berhasil menginjakkan kakinya di Istana Presiden untuk menghadiri upacara hari ulang tahun yang ke-74 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2019. Sayang, ia harus menerima kalah posisinya digantikan oleh seorang anak pejabat Kabupaten Labuhan Batu. Anggapan ketidakadilan yang diterima Koko Ardiansyah akhirnya disoroti oleh Menpora Imam Nahrawi. Melihat semangatnya yang cukup tinggi, Imam Nahrawi berinisiatif mengundang Koko ke Istana Presiden. Imam Nahrawi bahkan sempat mengungkapkan rasa syukurnya saat Koko Ardiansyah berhasil berada di Istana Presiden melalui sebuah foto. Foto itu memperlihatkan Koko Ardiansyah yang berjabat tangan dengan orang nomor 1 di Indonesia, yaitu Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Tak hanya publik, kasus ini juga disoroti salah satu pejabat tinggi negara, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, Imam Nahrawi, atas anggapan ketidakadilan yang diterima oleh Koko Ardiansyah. Ia pun mendapat banyak dukungan setelah diundang untuk menyaksikan upacara hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia di Istana Presiden dan membacakan Undang-Undang Dasar di kantor Kemenpora Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devitania Putri, NPM 3141200033. Di sini saya akan menjelaskan bagian solusi. Solusi terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan ini dimuat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang isinya berisikan bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat selama 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau didenda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Terdapat 3 hal yang dapat diartikan mengenai penyalahgunaan kewenangan
dalam hukum administrasi, yaitu yang pertama penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditunjukkan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Yang ketiga, penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar tetap terlaksana. Menurut hukum, bahwa manakala terjadi penyalahgunaan wewenang dalam bentuk pemberhentian dari jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah seharusnya surat keputusan pemberhentian dari jabatan tersebut adalah cacat hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak sah menurut hukum. Atas tindakan dan kejadian seperti ini, maka pejabat yang diangkat untuk menggantikan pejabat yang diberhentikan juga tidak sah, karena pejabat yang resmi dan sah masih berhak atas jabatan tersebut, dan begitu juga atas tunjangan jabatannya. Terima kasih. Nama saya Pani Febriani dengan NPM 314120003. Tanggapan dari kasus tersebut, abuse of power adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pejabat yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas. Makin tinggi jabatannya, makin besar kewenangannya. Pemerintah pada suatu negara merupakan salah satu unsur atau komponen dalam pembentukan negara yang baik. Terwujudnya pemerintahan yang baik adalah manakala terdapat sebuah sinergi antara swasta, rakyat, dan pemerintah sebagai fasilitator yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan demokratis. Proses pencapaian negara dengan pemerintahan yang baik memerlukan alat dalam membawa komponen kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terrealisasinya tujuan nasional. Pembentukan disiplin, etika, dan moral di tingkat pejabat pengambil keputusan sangat diperlukan untuk menangkal kebijakan yang diambil penuh dengan nuansa kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok. Kalau itu yang terjadi, tanpa disadari bahwa itu merupakan penyalahgunaan wewenang jabatan yang disebut abuse of power. Mencermati apa yang dikemukakan di atas, maka penyalahgunaan wewenang dalam kekuasaan atau jabatan dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini dimaksudkan karena perbuatan penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang tercela. Oleh karena orang cenderung melaksanakan sesuatu tidak sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi yang seharusnya dilaksanakan. Akan tetapi malah sebaliknya, yaitu memanfaatkan kesempatan yang ada dengan kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan ketidakadilan kepada masyarakat. Mengingat peran dan kedudukan pegawai negeri adalah aparatur negara yang juga memegang kekuasaan, maka tidaklah berlebihan bahwa dalam diri pegawai negeri terdapat potensi untuk penyalahgunaan kedudukan, kewenangan, dan kekuasaannya.